Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengganti dinamo mesin cuci ya, karena mesin cuci saya dinamonya mati bagian pencuci. Mari kita simak cara-caranya dan tahap-tahapnya. Pertama kita buka ya rem pengeringnya ya, lalu kita buka untuk baut fulinya menggunakan kunci T ya, ini kunci T8, kunci pas. Lalu kita buka juga baut yang dinamo pencuci juga ya, kita buka. Dikarenakan ini mesin cucinya 2 tabung, jadi untuk dinamonya juga 2, dan kita harus membuka baut pulinya semuanya. Sebentar, saya membentukkan dulu kamera ya, karena ini saya buat video sendiri. Jadi untuk kameranya diatur dulu biar pas. Mohon maaf jika kurang jelas ya untuk kameranya. Baik, untuk selanjutnya dimiringkan ya, karena kita akan buka baut body. Diusahakan berdua ya kalau bisa biar lebih enak, tapi berhubung saya sendiri, jadi saya lakuin sendiri saja. Kita buka baut body menggunakan obeng ya, kita buka baut body sekelilingnya ya, karena agak lumayan banyak juga untuk bautnya. Pelan-pelan aja ya, diusahakan pelan-pelan aja. Kalau ada obengnya lebih enak pakai obeng yang agak panjang, berhubung saya cuma ada obeng yang ini, jadi saya menggunakan obeng yang ini ya. Tapi lebih enak menggunakan obeng yang panjang, jadi lebih gampang untuk membukanya. Ini pelan-pelan ya, biar bisa diperhatikan untuk letak baut-baut di bodinya. Terkadang tiap mesin cuci berbeda-beda, tapi tidak terlalu berbeda ya. Untuk posisinya pasti di pinggir-pinggir bodi mesin cuci untuk bautnya.
Nah, kalau udah terbuka, baut-bautnya sudah dicopot semua, nanti seperti ini ya, jadi terpisah untuk bagian atas dan bawah. Untuk yang bawah itu dudukan mesin, dan untuk yang atas itu tabung pencuci dan tabung pengering. Nah, agar lebih mudah bisa dimiringkan lagi ya. Kalau udah sebagian terlepas bautnya, sebagian lagi belum, bisa dimiringkan lagi. Gimana enaknya kawan-kawan aja. Ini pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan aja untuk buka bautnya. Kita belajar bareng-bareng, karena saya juga belajar otodidak ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal lepas aja ya untuk perkabelannya ya, karena ini kabel terhubung ke timer dan juga ke kapasitor dan juga ke dinamo ya. Untuk kabelnya kita lepas dulu, kita lepas. Untuk sambungan-sambungannya diusahakan dipoto dulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah paham untuk skema perkabelannya, tidak apa-apa, tidak dipoto juga. Tetapi kalau nantinya takut bingung, bisa dipoto ya untuk jalur-jalur kabelnya, agar nanti waktu dipasang kembali tidak pusing ya, terkecuali sudah paham dengan skema perkabelannya. Kalau tidak dilepas juga kemungkinan bisa, cuman saya memilih untuk dilepas saja karena takut putus ya. Kalau tidak dilepas, takut putus dari jalur atas, nanti susah untuk nyambungnya. Nah, dibuka aja semua ya, dibuka aja semua untuk perkabelannya ya, dilepas maksudnya. Nanti setelah ini jangan lupa dibuka juga untuk panbel di bagian dinamo pencuci ya. Sebelum kita angkat, dilepas dulu panbelnya. Nah, di sini ada seperti sikring ya di bagian kabel merah. Hati-hati membukanya, jangan sampai hilang. Kalau bisa jangan dibuka, di sambungan aja ya dibukanya. Oke, kabelnya udah terlepas semua ya. Diperhatikan lagi agar semuanya terlepas terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka panbel dan udah kita lepas semua perkabelannya, kita angkat aja seperti ini. Hati-hati ya, takutnya masih ada yang nyangkut.
dicek kembali, nanti takutnya putus. Kalau susah bisa menggunakan tang ya untuk melepas sambungannya. Nah, kenapa harus dipoto nanti pas pemasangan kabelnya agar tidak bingung ya atau tidak pusing. Nah, lalu diangkat ya secara hati-hati. Untuk selangnya diperhatikan juga ya, karena suka nyangkut. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja untuk bodi atasnya ditaruh. Lalu kita lepaskan selangnya ya. Untuk panbelnya disimpan dulu. Kita bersihkan dulu ya, takutnya ada air nanti kena ke dinamo atau kabel, nanti bisa konslet. Dilap dulu, takutnya ada air. Dirasa sudah aman, nanti kita lanjut untuk membuka dinamo ya dari bodi bawahnya, dinamo yang akan diganti. Dilap dulu aja ya, sekalian dibersihkan untuk mesin cucinya. Nah, lanjut kita membuka baut dinamonya ya, yang menancap ke dudukan dinamo ini, ke bodi bawah. Ada 3 baut, dilepas saja menggunakan kunci. Nah, setelah terlepas kita pasangkan kembali ya untuk kipas pendinginnya ke puli dinamonya, dan kita pasangkan juga karet dudukan untuk dinamo ke bodinya. Ini ada 3 biji dudukan untuk bautnya. Dipastikan sudah terpasang dengan rapi ya. Nah, setelah ini kita lanjut pasangkan dinamo kedudukan mesinnya kembali ya, untuk dinamo yang barunya. Diusahakan dipaskan sama lubang dudukan dinamonya. Dan jangan lupa di sana ada setelan dinamo ya,
agak lebih rapat ke samping sebelah kanan ya, dekat dengan spinner untuk pengering, dinamo pengering. Agar nanti setelah dipasang panbel tidak kendor ya untuk panbelnya. Karena di bawah dudukan ini seperti ada settingan. Diusahakan mentok ke sebelah kanan karena posisi gear untuk pencuci di sebelah kiri. Jadi kita mentokkan ke sebelah kanan ya untuk dinamo pencucinya. Setelah itu tinggal dipasang bautnya, dikencangkan bautnya. Kita masukkan satu persatu. Ini ada 3 baut ya, baut untuk dinamonya. Maaf ini sedikit berisik karena di pinggir jalan ya. Nah setelah itu kita kencangkan ya mur di bawahnya. Kalau bisa ini menggunakan kunci pas ya, kunci T, agar mudah. Berhubung saya kebetulan tidak ada, jadi menggunakan kunci seadanya. Tapi disarankan untuk menggunakan kunci T agar lebih mudah untuk pemasangannya ya. Karena kalau pakai kunci seperti ini mentok, jadi harus pelan-pelan, nggak bisa cepat gitu ya. Nah mentok ke dudukan bodi bawah ya. Kalau pakai kunci seperti ini tidak disarankan menggunakan kunci seperti ini. Disarankan menggunakan kunci pas yang T ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya. Nanti kawan-kawan bisa lebih dimaksimalkan untuk pengerjaannya. Untuk peralatannya juga bisa disiapkan terlebih dahulu untuk kunci-kuncinya agar memudahkan kita dalam pengerjaan ya. Jangan seperti saya, karena saya berhubung tidak ada kunci-kunci yang mumpuni, hanya ada kunci ini, jadi saya memanfaatkan kunci yang ada aja. Dikencangkan sampai kencang ya, jangan sampai longgar, nanti takutnya pas dinamo berputar malah goyang dan rusak ya dudukannya. Jadi harus kencang, benar-benar kencang. Nah dicoba digoyangkan, takutnya longgar, harus betul-betul kencang. Nah setelah ini jangan lupa ya dikencangkan juga, dipasang kembali untuk kipas pendinginnya ya. Dikencangkan menggunakan baut yang tertancap ke puli dinamonya ya. Nah ini baut ini. Sebelum kita memasukkan kembali bodi atas, kita kencangkan, usahakan mentok ya, jangan sampai ke bawah, nanti si kipasnya kena ke dinamo, bodi dinamonya ya. Jadi harus dipastikan harus pas ya, seperti sebelumnya. Nah dipaskan saja. Ini harus benar-benar kencang ya, takutnya lepas. Diusahakan sangat kencang ini untuk bautnya. Nanti bisa beresiko kalau longgar. Nah setelah terpasang,
kita lanjutkan dulu ya untuk memasang kabel grounding ya yang terhubung ke dinamo pengering. Kabel kuning itu terhubung juga ke dinamo pengering karena itu ground ya. Nah, setelah itu kita paskan dulu ya panbelnya, jangan sampai nanti si panbel ada di luar gear pencuci ya, nanti susah untuk memasukkannya. Diusahakan dipaskan dulu dan diusahakan ini berdua ya untuk memasukkan agar mudah mengatur panbelnya agar masuk ke gear atau roda untuk panbel di bagian tabung pencuci ya. Dipaskan dulu pinggir-pinggirnya, jangan sampai ada yang tidak masuk ke dudukan bawah ya. Dipastikan rapat untuk bodi atas dan bodi bawah seperti semula. Jangan lupa dikencangkan kembali ya baut untuk ke puli dinamo pengering juga, karena ini kan ada dua dinamo. Jangan sampai kita lupa mengencangkan baut ke pulinya masing-masing ya. Nanti bisa kacau kalau misalkan dinamonya berputar tidak masuk ke puli ya, tidak kencang ke puli. Nah, ini baut pulinya kita kencangkan kembali dengan hati-hati ya. Harus pas, jangan sampai miring. Nanti si dudukan penyambung pulinya bisa selek. Jadi ini harus benar-benar lurus ya, jangan sampai miring. Pelan-pelan saja dan dipastikan ini kencang ya. Murnya dikencangkan kembali. Pelan-pelan saja, yang penting selesai. Nah, untuk pemasangan panbel sudah dipasang ya. Jangan lupa dipasang juga. Karena kebetulan tidak ketek ya, karena baterainya habis. Jadi ini video lanjutannya. Waktunya kita pasang kembali ya untuk perkabelannya ya. Untuk perkabelannya di sini sebelumnya saya suruh foto dulu ya agar tidak pusing gitu, tidak bingung untuk memasang perkabelannya ya. Nah, untuk pertama kita pasang dulu ya dari dinamo pencuci. Ini yang hitam ini ke netral ya, ke netral dari listrik PLN. Dibaca juga skema di dinamo, kadang untuk warnanya kan berbeda-beda ya. Nanti ada untuk ke kapasitor 2 kabel, untuk ke netral 1 kabel. Nah, dipastikan dulu di skema dinamonya, di pinggir dinamo biasanya di bodi dinamo ada keterangannya ya per kabelnya. Untuk kabel 2 masuk ke kapasitor, untuk kabel 1 ke netral, 2 ke kapasitor maksudnya, dan yang 2 itu terhubung ke kapasitor dan juga timer, output dari timer. Nah, tadi kan yang kabel hitam itu masuk ke netral listrik PLN ya. Nah, yang 2 kabel yang dari kapasitor merah itu diusahakan yang besar ya untuk yang masuk ke kapasitornya, karena yang cuci itu besar untuk masuk ke kapasitornya. Di kapasitor ada keterangannya. Pilih nilai yang paling besar untuk masuk ke pencuci. Nah, ini output dari timer ya. Nah, dari timer ini output positif dari listrik PLN, cuman lewat dulu timer. Nah, kita gabungkan ke kabel 2 yang terhubung ke kapasitor ya. Nah, jadi kita gabung aja dari output timer pencuci sama kapasitor dihubungkan, ditambah 2 kabel dari dinamo ya.
Nah, sekarang kita hubungkan untuk kabel positif dari PLN ya. Karena yang ground kan udah ke kabel kuning, itu untuk ground yang nempel ke body-body dinamo tadi ya. Yang warna kuning itu yang kata saya tadi ground. Nah, yang positif ke merah. Nah, yang merah itu dia melewati 2 timer, 3 timer ya, yang untuk drain yang tengah. Yang untuk yang pertama pengering, kedua untuk saklar drain ya, yang ketiga masuk ke timer pencuci. Nah, itu yang kabel yang dipegang tangan kiri saya, itu kabel listrik ya yang ada sikringnya. Nah, ini dari kabel dinamo pengering ya, karena tadi udah memasang kabel dinamo pencuci, sekarang waktunya pasang kabel dinamo pengering. Sama ya, ada 3 kabel juga, dibaca juga di body dinamonya mana yang terpisah satu, mana yang 2 masuk ke kapasitor. Nah, yang biru cerah itu masuk ke netral. Yang tadi digabungin aja. Digabungin sama netral pencuci ya, dari dinamo pencuci yang tunggal. Nah, digabungin aja. Nah, yang 2 masuk ke kapasitor yang 4 mikro. Karena yang pengering itu kecil ya untuk nilai dari kapasitornya dengan kabel kuning dan abu-abu. Yang 2 kabel dari dinamo digabung ya ke kapasitor. Yang 2 ya, ingat yang 2. Yang 2 kabel dari dinamo dipasang ke 2 kabel dari kapasitor yang nilainya 4 mikro. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat lagi jalur dari output pengering ya. Biasanya dari output pengering itu cuma 1 kabel aja. Karena untuk yang pencuci kan kiri kanan ya muternya, jadi outputnya juga 2 dari timernya. Nah, kalau untuk yang pengering hanya 1 aja. Nah, sekarang kita cari output dari timer pengering ya. Nah, kita pisahkan dulu untuk kabel timernya ya. Nah, itu yang warna abu-abu itu output dari pengering ya, hanya 1 kabel ya. Output dari timer pengering. Nah, kita masukkan ke kapasitor yang dinamo pengering ya. Bebas mau ditaruh di mana, di antara 2 kabel kuning dan abu. Yang penting di nilai 4 mikro ya. Diperhatikan untuk netralnya dari dinamo pengering masuk ke netral yang sama ya dengan netral dinamo pencuci. Kalau gak paham sebaiknya dipoto saja sebelum dilepas kabel ya pas pembongkaran tadi. Nah, ini saya sedang pegang kabel netral ya. Nah, yang hitam ini yang dipegang di sebelah kiri itu dari netral alarm ya. Dari buzzer alarm dari atas itu ada kabel netral warna hitam. Dimasukin aja ke netral yang sama ya. Ke netral dari dinamo spin atau pengering dan juga pencuci. Jadi 3 kabel
untuk netralnya, netral dinamo pengering, netral dinamo pencuci, dan juga netral dari alarm yang warna hitam dari atas satu. Ingat ya, dari alarm. Nah, setelah terhubung semua, dipisah ya untuk memastikan. Ingat ya, untuk ke kapasitor itu dari timer 2 kabel, dari dinamo 2 kabel, cuman harus dipastiin dulu skema atau keterangan per kabelnya ya di bodi dinamo. Nah, dari output dari timer pencuci itu ada 2, yang kuning sama yang oranye, digabung ke kapasitor merah, dan merah 10 mikro ya. Lalu digabung juga sama 2 kabel dari dinamo. Nanti ada keterangannya di bodinya. Untuk yang tunggal sama yang 2 untuk kapasitor. Nah, ini yang kuning, ini ground ya. Disambung aja. Nah, itu ground dari listrik PLN ya. Kebetulan ini 3 kabel. Nah, setelah itu kita pasang kembali ya baut-bautnya. Jika sudah memasang kabelnya, semua sudah terpasang, kita pasang kabel-kabel, kita pasang baut-bautnya, maaf, semua baut body. Ini saya buka timer agar tidak salah ya untuk output dari timernya, untuk jalurnya. Makanya kalau misalkan nanti bingung pasang kabelnya, lebih baik dipoto ya, nanti jadi bisa disamakan kembali pas mau pasang kabelnya. Nah, kencangkan baut-bautnya semua. Bautnya dikencangkan. Maaf ya kalau misalkan videonya kurang jelas. Atau penjelasannya kurang dimengerti, mohon maaf. Semoga dimengerti. Dan semoga kalian mengerti apa yang saya terangkan. Saya tidak menyarankan untuk memperbaiki sendiri ya, terkecuali jika ingin belajar. Jika memang ragu, bisa datang aja ke tempat servis resmi ya, agar lebih aman. Ini saya sekedar pengalaman saya untuk mengganti dinamo mesin cuci sendiri ya, tidak menggunakan jasa servis. Nah, dipasang aja bautnya semua ya. Dipastikan pas ya untuk lubangnya. Jadi untuk bodi atas sama bawah dipasin dulu untuk lubang-lubangnya, jangan sampai tidak pas ya, agar nanti baut menempel dengan sempurna. Takutnya malah rusak kalau misalkan bautnya tidak pas antara lubang atas dan bawah. Nah, mungkin untuk caranya cukup sampai di sini saja ya untuk cara mengganti dinamo mesin cuci sendiri. Tapi lebih baik ke tempat servis resmi ya kalau misalkan ragu. Nah, setelah bautnya terpasang semua, silahkan dicoba ya, dinyalakan. Nah, untuk bagian pencucinya alhamdulillah sudah menyala kembali ya. Mungkin untuk tutorialnya dan cara-caranya seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika penjelasannya kurang dimengerti.
dan juga untuk tata letak kameranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like kalau suka, dan jangan lupa juga di support, di subscribe ya channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.